Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman Mauludi Rahmatillah dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101-20144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang organisasi dan individu-individunya. Nah, eh, video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah perilaku organisasi di Universitas Teknologi Digital. Oke, langsung saja. Berbicara organisasi, di sini organisasi yang akan saya teliti adalah organisasi kemahasiswaan, di mana organisasi tersebut bergerak di ranah pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan agama, tentunya, dan masih banyak lain-lainnya yang digeluti oleh organisasi tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini ada beberapa individu yang dipecah untuk fokus pada divisinya masing-masing. Dalam penentuan pemilihan individu untuk menahkodai suatu divisi ditentukan dari skill individu tersebut. Oleh karena itu, mari kita analisa individu-individu yang ada pada organisasi yang akan saya teliti. Yang pertama itu ada divisi pendidikan. Nah, orang yang bergelut atau yang bergerak di bidang pendidikan adalah orang yang memiliki basic di dunia pendidikan tentunya. Nah, orang tersebut biasanya aktif di bidang akademik ataupun mahasiswa yang memilih prodi pendidikan dan memiliki passion di bidangnya. Nah, karakteristik individunya biasanya adalah orang yang memiliki insight di bidang pendidikan dengan tujuan mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sosial, divisi sosial. Nah, orang yang bergelut atau individu yang bergelut di divisi sosial ini biasanya mahasiswa yang aktif di eksternal. Di eksternal, maksudnya di eksternal ini di luar organisasi tersebut gitu. Nah, ia memiliki banyak relasi di berbagai organisasi sampai instansi pemerintahan. Pergerakan individu orang ini biasanya sering mencari relasi untuk membuat suatu program yang mana program tersebut bisa bersifat kolaboratif. Nah, dengan adanya program-program yang bersifat kolaboratif, tentunya ini akan menjadikan sebuah branding, mungkin ya, branding terutama untuk organisasi yang ia duduki gitu. Organisasi yang di mana individu ini duduk di organisasi tersebut atau berada di organisasi tersebut. Nah, kemudian ada divisi ekonomi. Divisi ekonomi ini individunya biasanya fokus pada bidang ekonomi dan orang-orang itu biasanya memiliki keilmuan berbisnis. Ia mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk dijadikan sebuah bisnis dan mendapatkan income untuk organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada bidang politik atau divisi politik. Politik bagi organisasi mahasiswa sudah menjadi hal yang wajib mungkin ya. Oleh karena itu, orang yang berada di bidang ini biasanya mahasiswa dengan program studi hukum atau ilmu politik. Orang tersebut ahli dalam bidang politik dan akan ikut andil dalam perhelatan politik skala kecil maupun besar. Misalkan kalau untuk organisasi kemahasiswaan berarti perhelatan politik atau kontestasi politik di kampus berarti ya. Nah, dengan memberikan sumbangsi politik praktik, politik praktis ataupun memberikan kritik-kritik yang dimana kritik itu bisa dikatakan kritik membangun. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada divisi agama ataupun bidang agama. Nah, agama di sini kita kerucutkan menjadi agama Islam ya. Berarti berbicara tentang keislaman. Individu yang bergerak di bidang ini adalah sosok yang religius. Biasanya sosok yang religius, paham terhadap keilmuan agama Islam ya tentunya dalam hal ini. Biasanya program yang ia landingkan itu berbentuk kajian keislaman basic ataupun isu-isu yang memiliki relevansi gitu dengan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai keagamaan. Nah, itu ada 5 individu-individu yang ada di organisasi mungkin ya. Nah, dalam sebuah organisasi tentunya divisi-divisi bisa mengajukan semua keinginan ataupun program ya yang telah dirancang oleh masing-masing divisi. Nah, tetapi untuk mengambil keputusan diterima atau enggaknya, di-ACC atau tidaknya sebuah usulan ataupun sebuah program itu ada pada forum musyawarah mufakat. Nah, tentunya organisasi itu sangat menerapkan sistem demokrasi gitu ya. Jadi tidak ada unsur diktatoriat gitu.
mereka itu mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Nah, jadi tidak asal mengambil keputusan sepihak saja gitu. Jadi eh, tidak hanya tidak mentang-mentang ketua, mungkin ya ketua di organisasi tersebut memiliki kuasa. eh, Seorang ketua yang baik tidak akan menerima eh, tidak akan menerima hal-hal seperti itu gitu, karena itu mencederai nilai-nilai demokrasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mungkin ya tentang sedikitnya eh, individu-individu yang ada di organisasi. Nah, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.